Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami akan membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kita berada di halaman 70, jilid 1 dengan judul besar Masalah Sholat Jamaah. Kemudian subjudul 1, berjamaah fardu atau sunat. Ada seorang khatib menerangkan bahwa sholat fardu itu wajib dilakukan berjamaah di masjid atau mushola. Di rumah hanya dibolehkan untuk sholat sunat. Sekalipun orang buta, sholat fardunya harus berjamaah asal mendengar azan dari masjid. Demikian berdasarkan hadis. Selanjutnya oleh khatib itu diterangkan bahwa Rasulullah pernah mengancam orang yang tidak sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Pertanyaan saya, bagaimana sholatnya orang yang tidak berjamaah? Sahkah? Benarkah tindakan Rasulullah sekeras dan sekejam itu? Mohon keterangan. Pertanyaan dari Al-Fakir di Pekalongan. Jawabannya, mengenai sah tidaknya sholat fardu tidak berjamaah tidak terdapat perbedaan dalam arti sah melakukannya. Yang menjadi perbedaan pendapat ialah melaksanakan sholat fardu itu wajib berjamaah atau tidak. Sebagian ada yang menyatakan wajib dan berdosa bagi yang tidak melaksanakannya. Sebagian lagi menyatakan berjamaah tidak wajib. Dengan sendirinya kalau tidak wajib hukum mengerjakan sholat berjamaah. Kalau tidak mengerjakan sholat berjamaah juga tidak berdosa. Segolongan ulama lagi ada yang menyatakan wajib kifayah. Dalil yang menyatakan wajib berjamaah untuk sholat fardu ialah 1. Firman Allah surah An-Nisa ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lahum yusallu ma'ak, yang artinya, dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka antar kurung sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri antar kurung sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka antar kurung yang sholat bersamamu sujud antar kurung telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pergi ke belakang antar kurung untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu. Dan ayat tersebut dapat dipahami wajib melakukan sholat berjamaah, bahkan sampai dalam keadaan perang pun berjamaah harus dilakukan seperti perintah dalam ayat tersebut. Kemudian 2, perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Maksud rukuk di sini ialah sholat, sedang rukuklah bersama orang yang rukuk ialah sholat bersama dengan orang lain, yakni berjamaah. Ketiga, hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah yang menerangkan bahwa seorang buta yang tidak mempunyai pembimbing yang menuntun ke masjid datang kepada Nabi dan minta agar ia diberi rukhsah untuk melakukan sholat di rumah. Maka Nabi pun memberikan rukhsah itu. Tetapi setelah orang itu berpaling, beliau pun memanggil dan bertanya, yang artinya, apakah engkau mendengar panggilan antar kurung azan itu? Orang itu berkata, ya. Maka Nabi pun bersabda, penuhilah panggilan itu. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa
sholat berjamaah itu wajib. Melihat sampai orang buta pun harus memenuhi panggilan azan. Segolongan ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunat saja, bukan wajib, dengan alasan-alasan. Satu, hadis muttafaq alaih dari Ibnu Umar yang artinya sholat berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa sholat sendiri mendapat pahala juga, hanya sedikit, tidak sebanyak pahala sholat berjamaah. Karena mendapat pahala berarti bukan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Kalau tidak boleh dikerjakan tentu dilarang, dan bagi yang mengerjakan tentu tidak diterima dan tidak diberi pahala. Kemudian poin 2, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang artinya sholat seseorang berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian di rumah dan di pasar. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketiga, hadis riwayat At-Tabrani dan Abdullah bin Sarjis yang artinya, apabila sholat salah seorang dari kamu sekalian di rumah kemudian masuk masjid dan mendapatkan orang banyak mengerjakan sholat, maka hendaknya sholat beserta mereka sebagai nafiah. Antar kurung riwayat At-Tabrani dengan nilai hasan menurut As-Suyuti. Hadis tersebut menurut Zaid bin Aswas terjadi ketika Haji Wada. Rasulullah beserta sahabat sholat subuh. Ketika Nabi salam melihat ada 2 orang di luar masjid tidak melakukan sholat, maka Nabi memerintahkan agar 2 orang itu datang kepadanya dan menanyakan alasan tidak melakukan sholat dengan mereka. Dijawab bahwa kedua orang itu telah melakukan sholat di kendaraannya. Maka Nabi menjawab demikian dengan kata bait diganti riha, seperti riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Nabi mengakui sahnya sholat kedua sahabat itu di rumah atau di kendaraan dengan menganjurkan untuk melakukan jamaah, menunjukkan keutamaan berjamaah. Kemudian poin 4, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Musa yang artinya, sesungguhnya pahala sholat yang lebih besar ialah sholat yang dilakukan di tempat yang lebih jauh perjalanannya, kemudian yang lebih jauh lagi, dan orang yang menunggu sholatnya. Antar kurung berjamaah bersama imam mempunyai pahala lebih besar dari yang melakukannya antar kurung sendirian kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melihat hadis-hadis di atas, nampaknya ada kebolehan mengerjakan sholat sendirian. Bagi yang berpendirian tidak wajib ain melakukan sholat berjamaah berpendapat bahwa hadis yang menerangkan bahwa Nabi mengancam orang yang tidak berjamaah dengan akan membakar rumahnya merupakan ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat karena nilai nifaq, sebagaimana ancaman Nabi bagi yang tidak melakukan sholat Jumat, seperti riwayat Muslim dan Abdullah bin Mas'ud. Dan semua dalil yang dikemukakan, baik yang mewajibkan maupun yang tidak mewajibkan sholat berjamaah menurut cara jamak dan taufik, dapat diambil pengertian bahwa sholat berjamaah adalah wajib kifayah, yang berarti kalau suatu kampung ada yang melakukan sholat berjamaah sudah menggugurkan kewajiban seluruh warga kampung. Hanya saja sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapat perhatian kita. Pemirsa, demikian kami telah menyelesaikan membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akhiri dengan membacakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.